Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana atas sengketa hasil pemilu pada 27 Maret esok dan total ada 277 pengajuan permohonan gugatan. Sidang sendiri akan berlangsung selama maksimal 14 hari. Untuk mengetahui apa saja persiapan yang telah dilakukan MK, sudah tergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan. Selamat siang Iwan, ada informasi terbaru apa saja mengenai sidang sengketa hasil pemilu 2024 ini dan siapa saja yang akan menjadi pihak-pihak terkait di persidangan sengketa Pilpres 2024? Ya baik, terima kasih Maggie. Dan saat ini saya berada 1 hari menjelang sidang sengketa hasil pemilu. Pengamanan di Mahkamah Konstitusi sudah semakin diperketat. Ini seperti yang Anda bisa lihat, di sini sudah dipasang barrier atau penahan begitu ya dari beton dan juga ada kawat berduri dan selain itu juga sudah disiapkan beberapa peralatan keamanan seperti misalnya ini adalah water cannon, ada satu water cannon dan di belakang sana juga ada satu water cannon dan kemudian juga ada kendaraan taktis dan juga ada beberapa truk dan beberapa personel kepolisian juga sudah mulai bersiaga di tempat depan gedung MK dan di dalam gedung MK sendiri juga ada satu kendaraan taktis dan ini adalah di luar di depan gedung MK. Keadaan yang sama juga sebenarnya ada di belakang gedung MK. Jadi pengamanan di tempat gedung MK ini pemilihan sidang sengketa pemilu sudah semakin diperketat. Dan informasi yang kami peroleh untuk saat ini di depan gedung MK ini disiagakan petugas kepolisian seperti itu. Sementara untuk di dalam gedung MK disiagakan 130, jadi sekitar 280 personel kepolisian yang disiagakan pada hari ini. Tapi tentu saja jumlah itu akan bisa bertambah terutama pada esok hari karena besok hari ada sidang perdana dan kemungkinan besar nantinya juga akan terjadi ada juga aksi demonstrasi di depan gedung MK. Dan Jalan Medan Merdeka Barat tepat gedung MK ini memang salah satu tempat yang bisa dibilang adalah tempat ring satu begitu karena tidak hanya sekitar beberapa ratus meter dari istana saja, dari istana Merdeka. Jadi karena itu pengamanan di tempat ini tentunya akan semakin diperketat dan kemungkinan bisa saja jika mungkin terjadi saja nantinya akan dilakukan rekayasa lalu lintas ataupun jalanan di Medan Merdeka Barat ini akan ditutup untuk sementara seperti itu untuk keamanan. Jadi untuk keamanan di gedung MK ini sudah semakin diperketat. Dan sementara untuk sidangnya sendiri memang betul sekali akan dilakukan pada hari esok pada tanggal 27 Maret dan nanti sidang pada esok hari rencananya akan dibagi dua sesi. Pada sesi pagi itu akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan untuk pengajuan yang diajukan oleh tim 01 itu dari pagi sampai dengan siang hari dan kemudian pada siang harinya nanti akan diajukan ataupun akan dilakukan pemeriksaan ataupun sidang ya untuk perkara yang diajukan oleh tim 03 Ganjar Mahfud. Jadi untuk hari itu akan dilakukan secara bergantian seperti itu. Dan sidangnya sendiri nantinya akan dilakukan secara maraton seperti itu setiap hari karena memang hanya MK sendiri hanya diberikan waktu 14 hari kerja saja. Jadi maksimal pada tanggal 22 April MK sudah harus bisa mengambil keputusan terkait dengan sengketa dan kemudian untuk sidangnya seperti pleno itu artinya untuk melakukan sidang. Dan seperti kita ketahui ada 9 hakim MK namun Salusman yang memiliki keterkaitan dengan pihak terkait yaitu pihak dari pasangan calon 02 Prabowo Gibran karena Anwar Usman merupakan paman dari Gibran ini. Anwar Usman tidak diikut hanya adakan 8 hakim MK yang akan bersidang untuk perkara Pilpres. Dan sementara itu untuk perkara pemilihan legislatif juga nanti akan dilakukan setelah pemilihan maksud kami setelah sidang yaitu dimulai pada tanggal 29 April. Nah, berbeda untuk pemilihan legislatif ini, untuk sengketa pemilihan legislatif ini akan membuat 3 panel. Jadi ada dari 9 hakim MK akan dibentuk 3 panel dan jadi masing-masing akan
terdiri dari 3 hakim MK, dan 3 hakim MK itu akan menyidangkan secara ada banyak sekali untuk ajuan sengketa untuk legislatif dan 12 untuk DPD. Jadi akan dilakukan secara maraton dan juga secara terpisah. Tapi itu pun nantinya untuk beberapa hakim yang diduga terkait tentunya tidak akan dilakukan persidangan dengan jika ada keterkaitan dengan pemohon. Seperti misalnya Asrul Sani yang dulunya adalah politisi P3 tentu tidak akan menyidangkan kasus-kasus yang diajukan oleh dari P3 seperti itu. Dan sejauh ini itu perkembangan dari gedung MK. Kembali ke Anda, Maggie. Baik, kami akan terus memantau perkembangan dari MK terkait dengan sidang sengketa pemilu 2024. Terima kasih Iwan Hermawan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.